Right, Hasgen versus John Balls. Here, balik lagi ke waktu tanya jawab John Balls. Ya, di segmen waktu belajar John Balls. Ya, so tunggu apa lagi, gue udah bikin story untuk, ya, kalian boleh tanya apapun, tapi gue cuma jawab 10 karena gue mau pergi, gue bilang gitu. Jadi, tunggu apa lagi, langsung aja kita let's go! Happy birthday to me. Right, bros. Ha! 10 pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Lavia Az-Zahra. Cara menghadapi pasangan lelaki yang melankolis koleris sedangkan aku wanita sanguinis pragmatis. Terima kasih. Oke, gini. Pada dasarnya kalian berdua sudah cocok. Dua-duanya puzzle, ya kan? Melankolisnya ketemu sanguin, puzzle. Kolerisnya ketemu pragmatis, puzzle. Tapi dua hal yang sangat berbeda. Ya, yang satu ambivert, orientasi pekerjaan, yang satu orientasi hubungan. Jadi mungkin kalau pasangan kalian lebih mewanti-wanti kalian untuk kerja ya, itu memang seorang melokole. Orang melokole itu paling benci sama orang yang gak kerja, yang kayak tiduran aja santai-santai. Jadi ya terutama orang kole ya, kole melo kole sanguin. Orang kole itu paling males lihat orang cuma leha-leha aja. Jadi kalau bisa kalian banyak lebih melakukan aktivitas kayak sibuk sendiri gitu, mereka seneng. Mereka ngerasa kayak, oh iya, orang ini udah sibuk, jadi saya nggak usah nyuruh-nyuruh. Dan orang melokole itu sangat suka ditemani. Ya, kayak karena dia suaminya kan, jadi laki-laki, jadi dia lebih senang ditemani kemana-mana gitu sebagai partner gitu. Kalau mungkin dia nggak senang ditemanin, artinya dia mau melakukan hal yang fokus, ya kayak quality time dia sendiri. Karena gini, orang melo itu susahnya adalah, orang melo suka quality time. Ya, love language, bahasa kasihnya yang jadi baterai cintanya adalah quality time. Artinya quality time bersama orang yang tersayang. Tetapi di lain hal, orang melankolis juga punya baterai sosial, ingin sendiri. Jadi karena dia melokole yang sangat saklek, kadang dia mau sama orang lain yang dia sayang, berdua aja, kadang dia mau sendiri. Nah, kadang-kadang pasangan sanguine plague yang terlalu santai suka bingung, ini gue kayak salah terus gitu. Jadi ya, lihat aja dari kondisi dia maunya kayak gimana. Dan biasanya orang melokole sama sanguine plague berantemnya di satu hal adalah, ya, sanguine plague pengen si melokole ini lebih banyak muji dia daripada kritik. Padahal melokole orang yang sangat mengkritik. Udah melo, kole lagi. Melo orang yang sangat perfeksionis, dan kole orang yang sangat blak-blakan. Jadi dia udah perfeksionis, blak-blakan. Jadi kalian selalu dikritik. Jadi jangan baper. Mungkin kritiknya dia adalah kritik sayang. Tapi kalian harus belajar sih dua-duanya. Emang gak ada lagi cara selain belajar dan memahami. Karena kalian kadang-kadang suka baper. Udah dikasih tips-tipsnya masih baper kayak, oh ini semua pembelaan. Enggak. Kalau kalian mau benar-benar mempertahankan, salah satu harus ada yang ngalah dulu. Ya, jadi kalian harus menjadi core, terutama istri. Kenapa istri? Karena istri itu core dari sebuah keluarga. Energi kalian seorang ibu itu sangat besar dibandingkan energi suami kalian, yang bahkan gak bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Ya itu emang cowok kayak gitu sih. Cowok tuh agak-agak, ya, otaknya gak seimbang. Jadi ya kalian harus tahu kalau kalian sebagai istri memang harus menjadi sebuah core yang menarik energi-energi untuk anak kalian, suami kalian gitu. Kalau kalian positif, semuanya di rumah akan positif. Ya, jadi belajar untuk nggak lebih baper. Dan untuk bapak-bapak atau suami-suami yang nonton video ini, kalian juga tahu diri. Tahu diri. Ya, kalian kadang-kadang nggak tahu diri sih, jadi agak nyusahin. Oke, jadi kayak gitu sih kalau orang melokole sama sanguine plague. Next. Wow, baru pertanyaan pertama udah 4 menit. Maunya apa? Gimana cara numbuhin inisiatif pragmatis karena susah banget disuruh? Well, dari kecil orang pragmatis orang yang damai. Jadi dia lebih senang bersantai daripada mengerjakan suatu, sama kayak pertanyaan yang tadi. Lebih suka leha-leha. Nah, untuk menimbulkan inisiatif kita harus memulai dari usia dini. Dari kecil, pelan-pelan. Diajarkan kalau semua hal itu mudah. Karena orang pragmatis suka hal yang mudah. Kalau kalian udah ngasih hal yang susah duluan, mereka gak akan berinisiatif. Kayak kalau misalnya ngasih mereka pertanyaan satu-satu. Kalau kalian kayak serang dengan banyak pertanyaan, mereka bakal males jawabnya. Dan lagi, kalau misalnya kalian kayak, contohnya gini, ada orang pragmatis yang mengerjakan 100 soal. Kalau dia ngelihat satu halaman itu langsung 100 soal, mereka nggak akan mau
Tapi kalau mereka ngerjain kayak 5 soal, 5 soal, 5 soal, mereka akan pada akhirnya akan mengerjakan 100 soal. Gitu juga dengan pekerjaan rumah. Jadi gitu cara biar orang pragmatis mau berinisiatif. Ya, yang gampang-gampang dulu. Next. Dok, apakah watak itu bisa diwariskan sama seperti golongan darah? Yes, watak bisa diwariskan dari 7 ancestor teratas kalian sampai ke kalian. Jadi misalnya gini, orang tua yang kolemelo sama orang tua yang plegimelo, ternyata anaknya sanguin, gak usah bingung, itu mungkin tetap anak kalian, mungkin. Karena mungkin kakek nenek atau kakek nenek buyutnya ada yang sanguin, jadi masih ada genetik sanguinnya. Jadi ya jangan takut, pasti ada. Jangan rasa kayak saya kolemelo, istri saya plegimelo, anak saya kok sanguin. Ini anak siapa? Tetap anak kalian. Kalau emang lahirnya dari kalian. Jadi ya, turunan, bisa seperti itu. Next. Kami bingung, merasa ambivert. Bisa bantu dok, karakter dasar kami apa? Suka merasa semua karakter mendominasi. Oke, sekali lagi, kalau kalian makin tua, kalian merasa semua karakter itu ada di diri kalian. Itu yang harus kalian ketahui. Kenapa? Karena kalian belajar. Kayak saya orang sanguin kole. Dari lahir saya terlahir sanguin kole. Tapi karena saya udah bijaksana, saya belajar untuk lebih damai. Yang tadinya saya kalau ada apa-apa konflik marah mau mukul, sekarang saya belajar untuk lebih tarik nafas. Bukan karena saya ada plekmatis ya, tapi saya orang koleris yang udah bisa lebih mengendalikan diri. Saya sanguin, saya harusnya berantakan. Ya emang tetap berantakan. Tapi saya punya koleksi-koleksi mainan yang bisa saya atur-atur. Bukan saya karena orang melankolis, tapi saya suka mainan. Makanya saya bisa atur pelan-pelan. Belajar mengatur. Jadi ya nggak berubah, tapi sekali lagi orang ini nanya wataknya dia. Kami bingung rasa ambivert bisa bantu dok karena karakter. Oke, kita lihat wajah mereka berdua. Iya. Yang pasti kalau kita lihat di sini suaminya yang ada melankolisnya dan istrinya yang ada sanguinnya. Kenapa? Suaminya senyumnya lebih kalem, lebih lebih manis gitu lah ya. Dan istrinya senyumnya lebih menyenangkan. Tapi apakah benar seperti itu kita belum tahu juga. Karena dia cuma ngasih foto. Kadang-kadang kalau foto kita udah gede, wajah udah berubah ya. Kadang-kadang kerut, peot ya kayak saya gini yang udah 30 tahun. Ya, jadi kalau bisa jangan cuma lewat foto. Tapi kalau sekilas, kemungkinan besar suaminya meloplegi, istrinya sanguin kole. Jadi supaya mereka nggak ambivert. Oke bros, tapi setelah gue ngedit dan gue lihat lagi fotonya, setelah gue revisi, kemungkinan besar emang mereka ambivert. Istrinya sanguin plegi, suaminya melokole. Tapi emang agak susah juga sih kalau cuma dilihat dari foto. Jadi ya saya nggak bisa nebak kedua wataknya mereka karena fotonya pertama foto yang kurang jelas, kurang lurus seperti ini, dan waktu mereka sudah lebih dewasa jadi agak susah ya. Itu sih mau nyampein itu aja bros. Tapi coba yang nanya ini kasih deskripsi sama kehidupan kalian lebih dan jangan cuma foto. Dan buat semua kalian, jangan cuma ngasih foto, deskripsikan juga. Yang deskripsikan juga kirim foto, jadi lengkap. Karena kalian udah bukan bayi, kecuali kalau kalian bayi bisa. Tiba-tiba kayak kalian masih bayi terus saya kasih foto ke saya bisa langsung lihat watak utamanya gitu. Next, dok watak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu apa ya dokter Lanang? Raffi Ahmad itu sanguin pragmatis dan Nagita Slavina itu melankolis koleris. Ada yang bilang Nagita Slavina itu melankolis pragmatis kok orangnya damai. Itu yang ku bilang tadi. Dia udah belajar lebih bijaksana. Tapi coba kalian ketemu Nagita Slavina langsung. Ya kalau nggak kalian rasain tuh kolerisnya. Ya makanya mereka puzzle, mereka udah cocok. Mau ada banyak yang menerpa ujian-ujian kayak isu-isu, gosip-gosip, tetap aja mereka bersama. Ya next. 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 lagi. Bagaimana ciri-ciri orang yang disebut ambivert? Apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya? Orang ambivert adalah orang yang punya watak extrovert dan introvert. Either dia orang sanguin pragmatis sanguinis, koleris melankolis, atau melankolis koleris. Dan gimana cara menghadapinya? Beda-beda. Ambivert ada 2. Ada ambivert yang task oriented dan relationship oriented. Untuk yang orang relationship oriented, mereka emang lebih santai, lebih banyak teman, lebih hahehe. Tapi kekurangannya kadang-kadang di dalam pekerjaan mereka harus lebih dilatih untuk bisa serius. Nah, orang sanguin pragmatis yang bisa serius dalam pekerjaan adalah orang sanguin pragmatis yang udah kuat gitu. Mereka udah latihan. Nah, itu dilatih dari kecil. Gimana caranya biar mereka bisa lebih serius dan lebih detail dalam mengerjakan sesuatu. Nggak akan bisa sedetail orang melankolis koleris atau koleris melankolis si task oriented ini.
atau orientasi pekerjaan. Mereka pasti lebih kuat kerja, lebih serius kerja, lebih niat kerja. Dan kadang-kadang dibenci teman kerja. Beda sama yang ini dicintai sama teman-teman kerjanya. Tapi untuk pekerjaan pasti orang kolemelo lebih kuat. Ya, gitu. Next. Watak apa yang kalau bicara suka menyinggung? Orang sanguin. Kenapa? Karena kayak Maya Sari Bakti, nggak ada remnya belum. Semua diomongin. Jadi yang paling menyinggung ya orang sanguin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 pertanyaan. Saya pertanyaan ke-8. Dok, pada usia anak berapa tahun kita bisa mengetahui wataknya dengan jelas? Kalau dari bayi kita bisa ngeliat biasanya dari kebiasaan-kebiasaan mereka dan wajah mereka. Tapi biasanya baru kelihatan watak utamanya, primernya, watak kombinasi atau sekundernya. Mungkin bisa kelihatan ya di umur 2,5 tahun ini gitu. Kayak orang bayi melankolis tuh biasanya dia cenderung lebih kelihatan sedih mukanya, lebih kayak gitu. Yang pragmatis lebih diem, tenang, ngeliatin orang. Sanguin lebih ketawa-ketawa. Koleris yang galak, yang kalau nangis kayak gitu. Jadi ya bisa lihat dari kecil. Next, Melogi cocoknya kerja di bidang apa? Banyak. Orang melankolis pragmatis itu kerja di bidang-bidang yang butuh detail dan kesabaran tinggi. Salah satu orang meloplegi paling cocok jadi seorang artis. Maksudnya adalah ya seni lukis dan lain-lain. Itu orang meloplegi itu cocok. Kenapa? Karena butuh detail dan butuh kesabaran tinggi. Orang meloplegi juga bisa kerja yang kayak konselor, ketemu orang, tapi bukan secara skala besar. Orang meloplegi biasanya jago one on one. Kenapa ya tadi? Karena mereka detail. Dan mereka orangnya pengamat, bisa mendengarkan. Dibandingkan orang sanguin yang mau langsung cuap. Jadi kalau orang meloplegi jago jadi konselor gitu, apalagi plegi melo gitu. Kalau sanguin lebih jago jadi pembicara yang luas, banyak. Karena kadang-kadang mereka mau bicara doang, nggak mau didengar. Kalau meloplegi, dia bisa mendetail, menganalisa semua pembicaraan kalian dan akhirnya memberikan saran yang baik. Ya, artinya saya bukan konselor yang baik. Saya belajar menjadi konselor. Next, Dok, kolemo itu 3 bahasa kasihnya ya, acts of service, quality time, dan receiving gift. Koleris itu acts of service, melankolis itu quality time, dan kadang-kadang receiving gift itu ada di beberapa watak sih ya, kole, melo. Well, saya sanguin kole, bahasa kasih saya receiving gift gitu. Jadi ya, tapi emang kalau kita bilangin kole, melo, ada kemungkinan ya 3 itu paling utama. Ya bisa juga kalau dia nggak suka receiving gift, dia yang acts of service, quality time, terus ya yang pasti 2 itu. Next, Dok, cariin saya jodoh, saya tipe melankolis pragmatis, cari yang sanguin koleris kayak saya. Tapi emang orang sanguin koleris itu sangat-sangat langka. I'm your only sanguine. Oke, putar lagu Your Only Sanguine di background dengan suara kecil. Ini lagu buatan saya tentang orang sanguin. Next, ini udah berapa sih? Udah ya. Ini terakhir bonus. Tips agar harmonis ketika suami punya watak sanguin plegi, sedangkan istri plegi melo. Saya bukan area of expertise tentang suami dan istri karena saya belum menikah. Tapi yang pasti kesulitannya di sini adalah dalam memanage visi dan keuangan, karena dua-duanya plegi, santai. Apalagi yang ada melonya, pleginya dominan. Jadi kadang-kadang kalian harus belajar gimana caranya memanage keuangan. Tapi kelebihannya, kalian akan punya keluarga yang harmonis karena kalian biasanya jarang berantem. Ya, anak-anak kalian senang sama kalian, tapi tetap kadang-kadang kalau kalian nggak bisa memanage keuangan, nggak ada duit, itu bisa bikin pertengkaran juga, salah-salah. Oke, berarti itu 10 pertanyaannya. Thank you yang udah nanya. Amat Bras, let's go! I'm your only sanguine, the best you ever